Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadaratul mukarramin, para sepuh, para penispuh, hadirin wal hadirat, para calon-calon tamu Allah Dhul Rahman yang berbahagia. Kali ini pembahasan berikutnya adalah ma yustahabbu qabla al-ihram. Apa-apa yang disunatkan sebelum ihram, sebelum niat ihram berada di miqat, itu ada beberapa amalan yang disunatkan. Di antaranya yang pertama, at-tanaddufu, bebersih bitaqlimil adfari, dengan memotong kuku, bitaqlimil adfar, kuku-kukunya dipotong. Tentu tidak hanya kukunya saja, wa izalati sya'ril anah, menghilangkan rambut kemaluan, maknanya mencukur rambut kemaluan tersebut. Wa syahri al-ibti, mencukur rambut ketiak, semuanya dibersihi. Ini termasuk sunnah. Wa hadza sunnatun indal jami'. Semua ini hukumnya sunat menurut semua a'immatil madzhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Li'annal hajjah, karena sesungguhnya orang yang haji itu hinama yadkhulu fil ihram, ketika dia mulai masuk ihram, tahrum alaihi hadhil asya'. Begitu dia masuk ihram, artinya begitu dia sudah niat ihram, maka yang tadi memotong kuku, mencukur rambut dan seterusnya itu sudah mulai dilarang, mulai diharamkan. Sehingga fatuliba minhu izalatuha qabla ihram, dianjurkan maka sebelum memulai ihram, sebelum start, dia disunatkan untuk bersih-bersih, menghilangkan rambut, memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, merapikan menyisir rambut dan seterusnya. Yang kedua, sunat sebelum ihram, al-ightisal, disunatkan mandi. Al-ightisal sunnah bil ittifaq. Mandi sebelum ihram itu hukumnya sunat berdasarkan kesepakatan para ulama 4 ini. Sampai disunatkan juga hatta lil haidi wan nufasa, bagi jamaah haji yang kebetulan nifas, kebetulan haid, itu disunatkan untuk mandi. Fa'ilam yajidil ma,
Kalau dia tidak menemukan air, awajadahu, atau dia menemukan air tapi wa khafa minhu ad-darar, dengan air itu dia khawatir karena dia sakit, punya ada bahaya, mendatangkan madharat apabila anggota tubuhnya itu terkena air. Mungkin ada boroknya yang agak parah, maka bisa diganti dengan tayamum, tayammama. Indana itu menurut kita Syafi'iyah, dan juga wa inda ba'dil Hanafilah, menurut sebagian ulama Hambali itu ketika tidak menemukan air atau ada air, ketika digunakan dia khawatir malah sakitnya bertambah parah, mendatangkan madharat, itu bisa diganti tayamum. Yang ketiga, hal-hal yang disunatkan sebelum ihram adalah at-tatayyub, memakai wangi-wangian. Statusnya at-tatayyubu sunnatun inda salatah, memakai wewangian sebelum ihram itu status hukumnya sunnah menurut Imam 3 selain Malikiyah. Sedangkan menurut Imam Malikiyah wa yukrahu bima yabqa asaruhu indal Malikiyah. Bagi ulama Malikiyah, kalau minyak wanginya itu membekas, bisa membekas warnanya atau bisa membekas baunya, itu makruh. Hadza idza kana tatayyubu fil badan. Ketentuan tadi sunnah memakai wangian menurut Imam 3 itu jika minyak wanginya itu berada di badan, itu sunnah. Nah, sekarang kalau minyak badan itu semacam semacam dipakai, itu bukan minyak ya, seperti perangkatnya wanita, hand body dan lain sebagainya. Amma idza tayyaba thawban, kalau seseorang memakai wangi-wangian pakaian, falahu istidamatu, jadi bekas wangiannya boleh jika masih terasa ketika sudah ihram, itu tidak apa-apa menurut Imam 3. Masalahnya memakai wangi-wangiannya kan sebelum dia ihram. Oleh nganggo minyak wangi sadurunge ihram, terus dibawa baju ihramnya dibawa, di sana masih terlihat bau wangi, itu tidak apa-apa. Tetapi ada catatan, lakin idza naza'ahu la yajuzu i'adatuhu hatta yaghsilahu minat-tib. Kalau seandainya orang memakai minyak wangi yang ada pada pakaian, jadi baju ihramnya itu dikasih minyak wangi sampai membekas, lalu dilepas, pakaian ihramnya dilepas,
itu baju ihramnya itu tidak boleh dipakai lagi, karena dengan memakai baju yang terasa minyak wanginya, sedangkan dia dalam keadaan ihram, itu terhitung sama dengan memakai minyak wangi. Bedanya di mana? Bedanya tadi kan pakaiannya dilepas, dia pakai minyak wangi, menyemprotkan di baju ihramnya, terus di bawah ihram masih membekas. Itu kan dia tidak sedang memakai minyak wangi, karena memakai minyak wanginya kan sebelum ihram. Tapi kalau bajunya dilepas terus dipakai lagi, itu berarti kan dia sama dengan mengenakan minyak wangi yang menempel pada baju ihramnya, dan caranya harus dicuci untuk menghilangkan minyak wanginya itu. Kalau seandainya fa'in labisahu wajabat alaihil fidyah, baju ihram yang masih membekas minyak wanginya terus dilepas dipakai lagi, dia wajib membayar fidyah. Itu pelanggaran. Nanti fidyahnya akan dibahas di belakang. Yang keempat, termasuk sunnah-sunnah sebelum ihram, al-ittizar wal irtida, ya, memakai pakaian ihram dengan cara disarungkan dan diselendangkan, sesuai ketika tata cara memakai baju ihram itu, disarungkan dan diselendangkan. Al-ittizaru bithaubin minas surrati ila asfalir rukbatain. Gambarannya ketika menyarungkan pakaian ihram itu mulai dari pusatnya harus tertutup sampai asfalir rukbatain, di bawahnya kedua dengkul bahasa Indonesia. Lutut, kedua lutut, karena itu termasuk aurat yang harus ditutup. Pakaian ihram harus menutup antara pusat dan dua lutut lebih sedikit. Wal irtida'u bithaubin, kalau yang menyelendangkan kan dua potong. Yang satu potong itu menutup itu tadi bawah antara pusat dengan lutut, terus yang satunya diselendangkan minal katifi ila surah, dari pundak sampai ke pusat. Wa kaunuhuma abyadain, sunnahnya pakaian ihram itu kedua-duanya harus putih kabeh, masa apa? Yang satu putih, yang satu hijau, ya. Gak lazim, meskipun boleh. Atau bukan putih semua, hitam semua. Atau bukan hitam, pakaiannya orang Buddha atau apa itu. Walau sunnah ini sunnah. Termasuk juga sunatannya mengenakan dua sandal. Nah, ini enggak sandal ya, bisa panas kakinya. Bisa sandal biasa atau sandal slop, asal tidak menutup mata kaki.
Wa innamal wajibu apa? Satrul aurati bima yultafu la bima yulbas. Kriteria kewajiban menggunakan pakaian ihram ini ukurannya harus menutup aurat. Dengan apa saja, dengan kain apa saja yang bisa diselendangkan atau disarungkan, ditangkupkan. La bima yulbas, bukan kriteria pakaian yang dipakai, bukan seperti celana, itu celana berjahit, bukan seperti hem, seperti baju, itu larangan ihram. Fa innal lubsa haramun alal muhrim illa li daruratin. Nah, menggunakan baju yang berjahit tadi, celana, sempak, terus hem, itu semua haram bagi orang yang ihram, kecuali karena darurat. Darurat dia harus pakai celana, bisa celana panjang atau celana pendek, karena dia sakit, umpamanya seperti sakit hernia, kondor, manuknya kondor, itu bisa memakai yang berjahit tadi. Kalau bisa gagal bayar di jaza. Seandainya seseorang memakai selain putih gimana? Jaza, boleh. Pakaian ihramnya hijau, pakaian ihramnya kuning, itu boleh. Wajibu antakunal ka'bani minar rijlaini wa asabi'ir rijlaini maksyufatan. Kewajibannya, kriteria wajibnya menggunakan pakaian ihram ini, mata kakinya harus terbuka, tidak boleh mata kakinya tertutup. Jari-jari kakinya juga terbuka, tidak boleh tertutup seperti menggunakan sepatu yang menutup jari-jari, menutup sepatu proyek, itu tidak boleh. Wadzalika, itu semuanya yahsulu, bisa terlaksana, terrealisir bilubsin na'lain, dengan menggunakan dua sandal yang diperintahkan dalam hadis. Ada kriteria dalam hadis itu. Wa'idun, begitu juga yajibu antakunar ra'su maksyufan, termasuk catatan lagi dalam mengenakan pakaian ihram, kepalanya harus terbuka. Kepalanya harus terbuka. Wa yahrumu taghtiyatuhu binisbati lirrajul. Bagi jamaah haji laki-laki haram menutup kepala. Haram pakai songkok, pakai topi, pakai serban, atau sajadah. Berbeda yang tidak langsung menutup, seperti payung, itu tidak apa-apa, karena panas dia payungan, atau berteduh di toko, di mall, berteduh di mobil, itu tidak apa-apa, tidak melanggar, kalau tidak menutup langsung.
Amal mar'atu bagi wanita, profil pakaian ihram bagi wanita ya seperti biasa. Fatal basu libas syar'i. Wanita ini harus mengenakan pakaian syar'inya, pakaian yang menutup aurat sesuai dengan batasan-batasan aurat wanita. Apa? Wa yajibu 'alaiha an tastura jami'a badaniha. Bagi wanita wajib menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Wajahnya boleh terbuka, kedua telapak tangannya juga boleh terbuka. Dan pakaian ihramnya wanita ya biasa seperti pakaian mau khatmil Quran, ada acara-acara keagamaan yang putih-putih. Wala tudhiluhuma fil qafazain. Tidak boleh, wanita tidak boleh menggunakan qafazain, sarung tangan. Itu larangan. Wa yusannu laha antal basal bayad. Bagi jamaah wanita disunatkan memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Kalau seandainya tidak ada pakaian putih ya, tidak apa-apa. Berikutnya yang kelima, hal-hal yang disunatkan sebelum ihram. Rak'atul ihram sunnatun bil ittifaq. Jadi sebelum niat ihram itu disunatkan salat 2 rakaat, namanya salat sunat ihram, memulai ihram. Dan sunat hukumnya menurut kesepakatan Imam 4. Itu pun kalau memungkinkan. Kalau kebijakan pemerintah fast track, tidak usah berlama-lama di bandara, dan begitu datang proses paspor secara cepat, langsung berangkat. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak usah mandi. Itu kebijakan 2 tahun ini kalau tidak salah, kebijakan fast track. Kalau dulu nunggu berangkat ke Makkah itu bisa sampai 6 jam, 4 jam sampai 6 jam. Jadi kelenaran di bandara itu bisa dipakai mandi dan seterusnya, mandi ihram. Kalau sistem fast track ya tidak usah, cukup tayamum gitu. Fa'in waqa'al ihramu ba'da faridatin. Kalau sholat sunat ihramnya itu setelah sholat fardu, ajza'a indal kul. Itu boleh dan cukup menurut semua mazhab. Artinya kalau sampai di bandara itu belum sempat melakukan sholat maktubah, sholat fardu, maka otomatis dia sholat fardu dulu. Contohnya umpamanya mendaratnya itu jam 3 siang, sedangkan dia belum sholat asar, belum sholat zuhur, belum sholat asar, lupa tidak dijamak di pesawat, ya itu boleh sholat fardu terus sholat sunat ihram. Ada persoalan, ada permasalahan, faedah. Al-ihramu qabla al-wusul ila al-miqat mustahabun indal ahnaf. Ihram sebelum sampai miqat itu menurut ulama ahnaf itu mustahab.
Jadi mikot yang sudah ditentukan, katakanlah gelombang pertama, mestinya ihramnya itu di Bir Ali, di Masjidul Khulaifah, ya pas berada di mikot itu. Tapi dia sudah niat di hotel, karena perjalanan hotel Bir Ali itu kira-kira nggak sampai setengah jam lah. Dia sudah niat di sana. Itu namanya ihramnya sebelum sampai di mikot itu boleh menurut Ahnaf. Amalnya termasuk juga batas gelombang kedua itu mestinya sejajar dengan Yalamlam. Kalau begitu di niat ihramnya ketika dia memilih di pesawat itu bisa dilakukan sebelumnya. Artinya sebelumnya bagaimana? Kalau batas Yalamlam itu menurut catatan itu setengah jam sebelum landing, jadi 1 jam sebelum landing dia sudah niat. Itu artinya niat sebelum sampai di mikot itu boleh. Bahkan niat di embarkasi pun boleh menurut Ahnaf. Wa ma indal Hanabilah wal Malikiyah fayasihu ma'al karahah. Adapun menurut ulama Hambali, ulama Maliki ini sah, tapi makruh. Niat sebelum sampai mikot itu sah tapi makruh. Wa inda Syafi'iyah, menurut ulama Syafi'iyah juga sah. Akan tetapi lakinnal ihrama minal miqati afdal. Ada catatan, akan tetapi ihram pada saat pas berada di mikot itu yang lebih afdal. Demikian bahasan hal-hal yang disunatkan sebelum ihram untuk dijadikan pedoman dalam berihram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.